Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di hari ke-7 dalam rangkaian Pekan Doa Pentakosta tahun 2021. Pada malam ini kita akan membahas lagu Tuhan Ambil Hidupku. Biarlah kita menyadari bahwa Tuhan adalah Sang Pemilik hidup kita, dan Dialah Tuhan yang harus kita ikuti kehendak-Nya dan kita muliakan nama-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita masuki saat teduh pribadi. Saat teduh selesai. Tiada terduga luasnya, ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam doa. Aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam doa. Aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan ini mengingatkan, sudahkah yang terbaik kita berikan dan lakukan bagi Tuhan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari,
berharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, hataku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, urusan memberikan yang terbaik, Engkaulah yang nomor satu. Engkaulah yang paling bisa dijadikan contoh soal memberikan yang terbaik. Karena Engkau memberikan hidup-Mu untuk kami. Engkau memberikan nyawa-Mu untuk kami. Padahal kami bukan orang baik. Kami justru orang berdosa yang tidak layak menerima pemberian terbaik-Mu. Tapi Engkau sudah melakukannya. Kami sungguh belajar banyak urusan memberikan yang terbaik ini dari-Mu. Juga sekaligus menyadari bahwa kami belum pernah bisa memberikan yang terbaik dari yang kami punya untuk sesama kami, apalagi untuk-Mu. Maka terima kasih Tuhan, hanya itu yang bisa kami katakan tiap kali kami diingatkan tentang pemberian terbaik-Mu, hidup-Mu, nyawa-Mu untuk kami. Dan saat ini, malam ini, dalam Pekan Doa Pentakosta, ketika kami hadir bersama-sama dalam kesungguhan untuk lebih memahami lagi Engkau dan kehendak-Mu, bantu kami memberikan yang terbaik yang kami punya saat ini. Konsentrasi kami, perhatian kami, hati kami, untuk mendengar firman-Mu, untuk belajar dari-Mu, untuk meneladani Engkau, sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam yang ketujuh ini, Bapak Ibu, bagian Alkitab yang akan saya bacakan adalah dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9-11, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 28 demikian.
Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dilanjutkan ayat 24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa kita membayangkan Samuel, anak tadi itu? Seberapa tingginya? Seperti apa rambutnya? Seperti apa warna kulitnya, warna matanya, mancung atau pesekkah hidungnya? Apakah ia pendiam atau cerewet? Apakah ia serius atau suka bercanda? Seperti apa Samuel? Kalau kita melihat aneka lukisan tentang Samuel, banyak modelnya. Banyak macamnya. Tapi kan kita tahu, itu hanya rekaan. Itu hanya dugaan. Tidak seorang pun dari pelukis-pelukis itu yang pernah bertemu Samuel. Dan rata-rata Samuel yang digambarkan dalam lukisan itu Samuel dewasa, Samuel bapak-bapak. Sedangkan Samuel anak-anak rata-rata setipe. Rambutnya biasanya dibuat agak bergelombang. Pakaiannya longgar sebagaimana kebanyakan kita membayangkan pakaian anak-anak Yahudi zaman itu. Wajahnya cute, imut, manis. Wajah seorang anak baik-baik. Tapi apa seperti itu wajah Samuel ketika kanak-kanak? Lagi-lagi kita tidak tahu. Seperti apapun Samuel dilukiskan, digambarkan, didugakan orang, ia adalah seorang anak laki-laki biasa. Seperti apapun rambutnya, warna matanya, kulitnya, tingginya, seperti apapun dia, lagi-lagi dia seorang anak biasa. Seperti anak-anak laki-laki lainnya, seperti anak-anak bapak ibu mungkin, anak biasa. Tapi yang membuat dia menjadi seorang anak istimewa, karena bagi ibunya, jangan lupa itu, bagi ibunya, ia anak yang hadir, yang dilahirkan olehnya setelah ia berdoa, menangis, meminta kepada Tuhan. Itu yang membuat dia spesial. Seperti apapun penampilannya, seperti apapun gaya bicaranya, seperti apapun karakternya, bagi ibunya,
Ia meminta anak ini langsung dari Tuhan. Doanya yang diiringi tangisan. Dan tidak berhenti di situ, sang ibu ini, Hana ini kemudian mengatakan, aku akan menyerahkan anak ini padamu Tuhan. Aku akan mempersembahkan anak ini padamu Tuhan. Seumur hidupnya terserah padamu. Dia mau jadi bagaimana, seperti apa, kau beri tugas apapun, engkau yang berhak. Ketika Hana mengatakan itu, Samuel pada satu sisi tetap anak laki-laki biasa. Tapi padanya telah diberikan konsentrasi khusus, fokus yang jelas. Hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Hidupnya diperuntukkan hanya bagi Tuhan. Kalau pada saat itu kita menjadi tetangganya Hana, kita menjadi orang-orang yang hidup pada masanya dan bertanya, anakmu mana? Kok saya tidak lihat dia ada di sini? Hana akan dengan lega mengatakan, dia sudah saya serahkan kepada Tuhan. Apa artinya diserahkan kepada Tuhan? Dia, Samuel kecil ini, tidak begitu saja tiba-tiba tahu artinya hidupnya diserahkan bagi Tuhan. Tidak begitu saja tahu bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Tidak begitu saja tiba-tiba mengerti Tuhan sukanya ini dan bukan itu. Samuel perlu belajar. Samuel perlu latihan. Samuel perlu mengenal firman Tuhan. Kitab-kitab suci yang menjelaskan Tuhan sukanya ini dan bukan itu. Samuel butuh proses. Diserahkan kepada Tuhan. Menjadi persembahan bagi Tuhan. Bukan satu kata untuk seterusnya selamanya langsung jadi, langsung beres. Tetap butuh proses. Tetap butuh belajar. Tetap ada proses jatuh dan bangun. Tidak mengerti menjadi mengerti. Gagal dan bangkit lagi. Dalam proses itulah Samuel memahami apa yang mamanya, apa yang ibunya katakan, kamu bukan lagi milikmu sendiri. Hidupmu bukan sekedar menjalani hari-hari. Hidupmu, nak, adalah bagi Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu perjalanan Samuel. Ketika dia berusaha menerjemahkan apa artinya mempersembahkan hidupnya, dirinya bagi Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan umat Israel untuk dibimbingnya, untuk diajarinya mengenal Tuhan. Tidak mudah, tapi Samuel kecil itu tumbuh besar menjadi sosok yang dibanggakan oleh bangsanya. Menjadi sosok yang menolong bangsanya memahami kehendak Tuhan. Lagu yang dipilih untuk malam hari ini menjadi pokok renungan kita. Judulnya, Tuhan ambil hidupku. Sebuah pernyataan yang menyuarakan perjalanan hidup Samuel. Ketika hidup Samuel bukan lagi miliknya sendiri, tetapi milik Tuhan. Ketika hidup kita bukan semata-mata hidup kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Ambil hidupku. Dan ketika kita melihat siapa sih yang menulisnya? Francis Havergal, seorang Inggris, kelahiran 14 Desember tahun 1836, yang memang tumbuh besar dalam keluarga yang dekat dengan gereja. Seseorang yang sejak kecil terbiasa mendengar nyanyian-nyanyian gereja. Seseorang yang tumbuh besar dalam kedekatan dengan membaca Alkitab, terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, dan tampaknya ia seorang yang cerdas. Dia sudah bisa membaca pada usia 4 tahun, sudah bisa menulis puisi pada usia 7 tahun, dia belajar bahasa Yunani, Ibrani. Saya kalau tidak masuk SCT tidak akan belajar bahasa-bahasa itu.
Dia hafal Mazmur, hafal kitab Nabi Yesaya, dan hafal sebagian besar perjanjian baru. Itu ada di biografinya. Dia bukan sekedar seorang anak yang menghabiskan hari-harinya dengan bermain. Dia bukan sekedar seorang anak yang senang menyanyi misalnya, tapi dia mendalami segala sesuatunya. Tapi bagi Francis kecil ini, itu belum memuaskan hatinya, itu belum cukup. Ia ingin menyerahkan seluruh dirinya, seluruh keberadaannya, seluruh yang dia punya bagi Tuhan. Dan dia tidak main-main dengan keinginannya itu. Biografinya menunjukkan karya-karyanya, puisi dan nyanyiannya, yang menunjukkan bahwa ia memberikan apa yang dia punya bagi Tuhan. Tapi seorang Francis ini tidak mungkin tiba-tiba saja jadi begitu. Prosesnya ketika ia menjadi seorang anak yang mencintai nyanyian gereja, yang senang kehidupan gereja, yang senang memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari hal-hal yang sederhana, adalah sebuah proses yang tumbuh baik, yang semakin dia besar semakin ia nyaman di situ dalam dukungan keluarganya. Dan ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mau bicara tentang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ketika kita ingin anak kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ketika kita ingin keluarga kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu bukan sekedar pada suatu hari Minggu ketika kita sedang merasa akrab pada Tuhan, lalu kita mengatakan, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik bagimu, titik. Tapi ini adalah sebuah proses yang dijalani hari demi hari. Sebuah tekad yang perlu dibuktikan mingguan, bulanan, tahunan. Sebuah perjalanan yang perlu ditekuni, katakanlah kalau pakai Samuel, dari sejak anak ini kecil dan belum tahu apa artinya menyerahkan dirinya bagi Tuhan, sampai ketika dia dewasa dan tahu betul apa artinya memberikan dirinya bagi Tuhan. Bukan sesuatu yang terjadi sehari, tapi mungkin belasan bahkan puluhan tahun. Francis beserta keluarganya menghayati itu. Samuel beserta Hana, ibunya, menghayati itu. Dan kita diingatkan, kita dan keluarga kita bisa juga melakukannya, memberikan yang terbaik Tuhan, mengatakan, Tuhan ambil hidupku, menjadi kemuliaan bagi namamu. Bukan sekedar sebuah tekad satu hari, ketika kita sedang berapi-api, tapi sebuah proses perjalanan yang setia kita tekuni dari waktu ke waktu. Mungkin anak-anak kita seperti anak-anak biasa. Anak-anak yang tumbuh seperti layaknya anak-anak. Mungkin kita juga adalah orang tua biasa, sebagaimana layaknya orang tua. Tapi yang membuat kita dan anak-anak kita jadi berbeda adalah seperti Samuel dan Hana ketika mereka bersepakat, bertekad, anak ini terserah padamu Tuhan. Jadi seperti apa dia? Kau berikan tugas seperti apapun dia. Biarlah dia jadi seperti yang Tuhan mau. Dan mereka berproses bersama. Dan kita dan keluarga kita berproses bersama. Memberikan yang terbaik dari diri kita sebagaimana Tuhan sudah lakukan sebelumnya untuk kita. Tuhan, ini hidupku. Ambillah hidupku bagimu demi kemuliaan-Mu. Tuhan, ambil hidupku, kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku
limpah ruah kasih-Mu, ku serahkan padamu diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebagaimana kita tahu seperti hari-hari kemarin, maka untuk doa-doa pribadi yang Bapak Ibu ingin didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor HP, nomor telepon yang ada di layar kita. Bapak Ibu bisa menghubunginya untuk tahu bahwa pada waktunya Bapak Ibu akan didoakan, dan setelah itu didoakan, Bapak Ibu akan dihubungi untuk memberitakan bahwa pokok doa yang Bapak Ibu ingin didoakan sudah didoakan oleh tim doa kita. Kita saat ini bersama-sama akan menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan lagi tentang seorang anak yang menyerahkan dirinya, hidupnya untuk-Mu, yang bisa melakukannya karena ibunya bukan hanya berjanji padamu, tapi juga menepati janjinya dan mendampingi anaknya ketika si anak berproses untuk mengerti artinya menyerahkan hidup bagimu. Dibandingkan dengan Samuel, mungkin kami bukan siapa-siapa. Kami tidak berada pada posisi seperti seorang anak yang tinggal di bait Allah, belajar khusus, dan memahami dengan baik apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti kami tidak mau memberikan yang terbaik dari diri kami untuk-Mu, Tuhan. Kami mau. Dan sepanjang kami berproses, temani kami, bantu kami, agar dari waktu ke waktu kami semakin mengerti yang Tuhan mau dan bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu. Karena Engkau sudah lebih dulu melakukannya bagi kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang menolong keluarga kami untuk bisa menjadi alat di tangan-Mu, mendukung tiap-tiap anggota keluarga, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga sebagai sebuah kesatuan keluarga, kami pun bisa mempersembahkan yang terbaik dari keluarga kami untuk-Mu. Tapi justru karena itu kami saat ini ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di tengah jemaat kami. Betapapun kami ingin mempersembahkan yang terbaik dari keluarga kami untuk-Mu, Tuhan lihat sendiri keluarga kami seperti apa. Tidak sempurna kan? Sebagai orang tua kami tidak selalu seia sekata untuk membesarkan anak-anak kami. Kadang kami berbeda pendapat. Sebagai suami istri kami juga tidak selalu bisa kompak dalam aneka ragam hal. Dan sebagai anak-anak, sebagai kakak beradik, kami tidak jarang melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan, melukai Tuhan, membuat orang tua kami bersedih juga. Maka kami berdoa ya Tuhan untuk tiap keluarga dengan aneka ragam bentuk relasi dan kondisi relasi yang tidak selalu baik itu. Ketika kami saling jengkel satu dengan yang lain, baik terbuka atau diam-diam, ketika kami memendam rasa kecewa yang berujung pada tumpukan rasa kesal di hati, ketika di antara kami saling mendiamkan, ketika dalam relasi berkeluarga kami tidak selalu merencanakan yang baik bagi keluarga kami, ketika segala yang jelek, yang tidak sempurna, yang negatif yang kami miliki terhadap keluarga kami, Kau lihat, Kau tahu. Maka pada satu sisi kami tahu kami harus berkata, ampuni kami ya Tuhan.
Karena untuk keluarga yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami, untuk keluarga di mana kami menjadi bagian di dalamnya, kami berlaku tidak baik. Tapi di sisi lain, Tuhan tolong kami, agar kami boleh menjadi keluarga yang semakin lama semakin seperti yang Tuhan mau. Jika di antara kami Tuhan, kami sedang menghadapi persoalan di tengah keluarga yang sungguh-sungguh macet, komunikasi kami macet, kami tidak bisa berbicara satu dengan yang lain, kami tidak bisa sehati, kami bahkan tidak bisa berdoa bersama. Tuhan, Engkaulah yang menjadi penengah, Engkau yang mencairkan kebekuan, Engkau yang menghangatkan hati, Engkau yang menjadi jembatan, sehingga keluarga kami walaupun tidak mudah, dari waktu ke waktu semakin seperti yang Tuhan mau. Jika kami berhadapan dengan isu ketidaksetiaan yang membuat keluarga kami, salah satu keluarga kami, begitu terluka, tersakiti, kami tahu Tuhan persoalannya tidak begitu saja selesai dengan mengatakan maaf. Tidak begitu saja selesai dengan mengatakan sorry. Tapi berkenanlah Tuhan hadir, menolong luka yang parah itu perlahan-lahan membaik. Menolong kepercayaan yang ternodai itu perlahan-lahan kembali utuh. Menolong keluarga yang mungkin sudah berencana bubar, berkenan kembali Tuhan satukan dalam ikatan kasih dan pengampunan. Kami titipkan setiap keluarga dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengenal sedalam-dalamnya pergumulan yang terjadi. Tuhan, dalam syafaat hari ini kami juga mau berdoa untuk aparat keamanan di negeri kami, yang mesti berjaga ketika situasi memanas, yang harus pasang badan ketika ada suasana tidak aman. Padahal bukan berarti mereka tidak punya rasa takut, bukan berarti mereka 100% pemberani. Sebagai manusia mereka juga ngeri, mereka punya keluarga yang mereka pikirkan. Karena itu Tuhan, kami titipkan aparat keamanan kami, siapapun mereka, bertugas di bidang apapun, dimanapun di negeri kami, biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi. Tuhan juga yang menolong mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Melampaui rasa khawatir, rasa takut, Tuhan memberikan mereka kesungguhan dan komitmen. Bukan semata-mata karena mereka orang hebat, tapi mereka hebat karena Tuhan yang mengawal mereka. Kami menyerahkan pergumulan tiap orang yang menjadi bagian dalam aparat keamanan negeri kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang menempatkan mereka pada tempat mereka masing-masing, dan Tuhan yang akan mewujudkan yang terbaik bagi setiap mereka. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan Keluarga Hidup Indah sebagai nyanyian penutup dalam Kandoa Pentakosta malam hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, keluarga hidup
dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari bersama-sama kita berdiri, saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.